Ribuan pasukan Brigade Artileri Ukraina bergerak ke situs nuklir Rusia. Ukraine's military also shared some footage which shows heavy artillery fire. The video showed multiple rockets being fired in tandem. Beyond cannot independently verify the veracity of these images. But what lies ahead for Russia now? It has lost both swaths of territory and numerous soldiers. There were visuals of some fallen pro-Russia soldiers from the Luhansk region being buried on Friday. Reports say Russia has lost more than 100,000 soldiers in this war so far. Will Moscow consider negotiating at this stage? The US believes it should. US Army General Mark Milley thinks the onset of winter could provide an opportunity for talks, but US President Joe Biden was cautious in making predictions. Jim said that Wagner Group's base was destroyed by a precision strike. The extent of damage to the military base of the group is not clear yet. The Kremlin does not acknowledge Wagner's existence. However, the group is a paramilitary force which has been linked to Russian oligarch Yevgeny Prigozhin, who is a close associate of Russian President Vladimir Putin. The Wagner Group was deployed to Crimea and Ukraine's Donbas region back in 2014 when Kremlin-backed forces ousted Ukrainian troops from areas they later declared to be part of Russia. The Wagner Group's presence has been noted in Syria, Libya and Mali, along with in other nations, particularly in Africa. The group is also referred to as a private military company, but Western experts say they are state-sponsored mercenaries who act in the Kremlin's interests. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina ZSU dikabarkan telah memberi instruksi pemindahan pasukan Brigade Artileri ke Republik Zaporizhia. Sejumlah senjata berat juga dipindahkan ke wilayah yang berada dekat pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Energodar. Informasi pergerakan ribuan personel Brigade Artileri Militer Ukraina diungkap oleh mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah Zaporizhia Volodymyr Rogov pada 16 November 2022. Disebut Rogov, dua brigade artileri Ukraina akan digerakkan menuju kota Orikhiv dan Huliaipole. Di kota tersebut, militer Ukraina akan menempatkan sejumlah senjata berat termasuk meriam kaliber 155 mm M777 buatan Amerika Serikat. Sampai sekarang dua brigade sedang dikerahkan kembali. Area prioritas unit untuk bergerak adalah Orekov, ujar Rogov dikutip dari kantor berita Rusia TASS. Awalnya itu adalah area Orikhiv dan Huliaipole, tetapi saat ini hanya Orikhiv di mana M777 dan banyak artileri lainnya. Kendaraan lapis baja dan personel sedang dipindahkan, katanya. Lebih lanjut, Rogov mengatakan ada alasan kuat bagi pasukan militer Rusia dan sekutunya untuk melancarkan serangan balasan, dengan catatan Brigade Artileri Ukraina menyerang pasukan Rusia lebih dulu. Pasukan Ukraina juga telah memberikan sinyal pergerakan dengan meledakkan sebuah jembatan di wilayah Chernihivka yang berada sangat dekat dengan garis depan pertempuran. Rogov menganggap tindakan itu menunjukkan jika militer Ukraina gentar dengan pasukan Rusia. Tetapi kami menunggu mereka, sebagian tanda tidak langsung bahwa musuh mengetahui hal itu. Pasukan Ukraina hari ini meledakkan sebuah jembatan di daerah Chernigovka. Pasukan Ukraina hari ini meledakkan sebuah jembatan di daerah Chernigovka, ujar Rogov melanjutkan. Aksi barbar pasukan Ukraina tembakan delegasi PBB di situs nuklir Rusia. Pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina ZSU kembali melancarkan serangan beresiko tinggi ke pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Energodar, Zaporizhia, Kamis 3 November 2022. Ke pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Energodar, Zaporizhia. Serangan militer Ukraina terjadi saat delegasi Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB dari Badan Energi Atom Internasional IAEA melakukan kunjungan ke situs nuklir terbesar di Ukraina itu. Informasi aksi berbahaya militer Ukraina di PLTN Energodar dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Jenderal Keamanan Rusia, Jenderal Nikolai Petrusev. Perwira tinggi intelijen Rusia ini menyebut tindakan Ukraina bisa menyebabkan bencana besar dan bahkan berani menunjukkan arogansi di depan delegasi IAEA. Pasukan neo-Nazi Ukraina terus menembaki PLTN Zaporizhia dari senjata barat yang dapat menyebabkan bencana global, ujar Petrusev dikutip dari kantor berita Rusia TASS. Sayangnya kunjungan delegasi IAEA
Sayangnya kunjungan delegasi IAEA ke stasiun tersebut tidak mengarah pada penghentian serangan terhadap PLTN Zaporizhzhia dan kecaman rezim Kiev oleh komunikasi internasional, ucapnya. PLTN Energodar adalah salah satu instalasi vital Ukraina yang sudah dikuasai pasukan militer Rusia. Zaporizhzhia adalah salah satu dari 4 wilayah selain Donetsk, Luhansk dan Kherson yang memilih lepas dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Awalnya itu adalah area Orikhiv dan Hulyapole, tetapi saat ini hanya Orikhiv di mana M777 dan banyak artileri lainnya. Kendaraan lapis baja dan personel sedang dipindahkan, katanya. Lebih lanjut, Rogov mengatakan ada alasan kuat bagi pasukan militer Rusia dan sekutunya untuk melancarkan serangan balasan, dengan catatan brigade artileri Ukraina menyerang pasukan Rusia lebih dulu. Pasukan Ukraina juga telah memberikan sinyal pergerakan dengan meledakkan sebuah jembatan di wilayah Chernihivka yang berada sangat dekat dengan garis depan pertempuran. Rogov menganggap tindakan itu menunjukkan jika militer Ukraina gentar dengan pasukan Rusia. Tetapi kami menunggu mereka, sebagian tanda tidak langsung bahwa musuh mengetahui hal itu. Pasukan Ukraina hari ini meledakkan sebuah jembatan di daerah Chernigovka. Ujar Rogov melanjutkan. Aksi barbar pasukan Ukraina tembaki delegasi PBB di situs nuklir Rusia. Pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina ZSU kembali melancarkan serangan beresiko tinggi ke pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Energodar Zaporizhzhia Kamis 3 November 2022. Serangan militer Ukraina terjadi saat delegasi Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB dari Badan Energi Atom Internasional IAEA melakukan kunjungan ke situs nuklir terbesar di Ukraina itu. Informasi aksi berbahaya militer Ukraina di PLTN Energodar dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Jenderal Keamanan Rusia, Jenderal Nikolai Petrusev. Perwira tinggi intelijen Rusia ini menyebut tindakan Ukraina bisa menyebabkan bencana besar dan bahkan berani menunjukkan arogansi di depan delegasi IAEA. Pasukan neonazi Ukraina terus menembaki PLTN Zaporizhzhia dari senjata barat yang dapat menyebabkan bencana global. Ujar Petrusev dikutip dari kantor berita Rusia TASS. Sayangnya kunjungan delegasi IAEA ke stasiun tersebut tidak mengarah pada penghentian serangan terhadap PLTN Zaporizhzhia dan kecaman rezim Kiev oleh komunikasi internasional, ucapnya. PLTN Energodar adalah salah satu instalasi vital Ukraina yang sudah dikuasai pasukan militer Rusia. Zaporizhzhia adalah salah satu dari 4 wilayah selain Donetsk, Luhansk dan Kherson yang memilih lepas dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia.